penangkapan dan pengejaran. Aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka. Buntut kematian anggotanya, pasukan TNI ancam keberadaan militer AS dan Israel di perbatasan. TNI telah mengirimkan pasukan khusus yang akan membantu memperkuat. Jadi dengan perkuatan dari pasukan ini, kita berharap pengejaran semakin efektif. Selama ini, sinergitas TNI Polri di dalam memburu kelompok ini cukup efektif. Setelah insiden yang menewaskan salah satu anggotanya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengeluarkan pernyataan tegas mengenai ancaman terhadap keberadaan militer asing di wilayah perbatasan Indonesia. Pernyataan ini menegaskan komitmen TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan menanggapi potensi ancaman dari kehadiran militer asing di wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kejadian yang memicu pernyataan ini adalah insiden yang terjadi di salah satu titik perbatasan Indonesia, di mana seorang anggota TNI tewas dalam serangan yang diduga melibatkan pihak asing. Meskipun identitas pelaku belum diumumkan secara resmi, insiden ini memicu reaksi keras dari TNI dan masyarakat. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Panglima TNI menegaskan bahwa TNI akan mengambil langkah tegas terhadap setiap bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, termasuk kehadiran militer asing di wilayah perbatasan. Beliau menambahkan bahwa TNI akan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia tetap terjaga. Pernyataan ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil dan tokoh politik, yang menilai bahwa TNI memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi negara dari segala bentuk ancaman, termasuk dari kehadiran militer asing di wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga telah mengirimkan nota protes resmi kepada negara yang diduga terlibat dalam insiden tersebut, menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban atas kejadian yang menewaskan anggota TNI tersebut. Sementara itu, situasi di wilayah perbatasan Indonesia tetap diawasi secara ketat oleh aparat keamanan. TNI dan Polri terus melakukan patroli rutin dan koordinasi dengan negara tetangga untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan militer Israel dalam insiden tersebut. Penyelidikan masih berlangsung, dan pihak berwenang berkomitmen untuk mengungkap fakta secara transparan dan akuntabel. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan perdamaian, Indonesia berharap agar semua pihak menghormati integritas wilayah negara dan menghindari tindakan yang dapat merusak stabilitas regional. TNI akan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta melindungi setiap warga negara dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Insiden bermula ketika satuan TNI tengah melakukan patroli rutin di kawasan perbatasan yang belum diumumkan secara resmi, diduga antara wilayah Papua dan negara tetangga. Dalam patroli tersebut, pasukan TNI dilaporkan terlibat kontak senjata dengan pihak tak dikenal yang menggunakan perlengkapan tempur canggih. Seorang prajurit TNI gugur dalam kejadian itu. Identitasnya telah diumumkan sebagai Serda Anwar Syahputra, anggota satuan elit yang dikenal berdedikasi tinggi. Ia dilaporkan tewas di tempat setelah terkena tembakan dari senjata jarak jauh. Rekan-rekannya tidak dapat memberikan pertolongan karena medan yang sulit dan tembakan yang datang bertubi-tubi dari arah yang tidak teridentifikasi. Menanggapi insiden tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subekti menggelar konferensi pers darurat di Mabes TNI, Cilangkap. Dalam pernyataannya, Jenderal Agus menyebut bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap insiden ini. TNI tidak akan menoleransi pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Kami sudah mengantongi beberapa bukti keterlibatan unsur asing dalam peristiwa ini. Bila perlu, kita akan tindak langsung di lapangan. Kehadiran militer asing, siapapun itu, di dekat wilayah perbatasan Indonesia adalah bentuk ancaman nyata, tegasnya. Kabar beredar menyebutkan bahwa senjata dan taktik yang digunakan dalam penyerangan menunjukkan kemiripan dengan teknologi militer yang lazim digunakan oleh pasukan Israel. Meski belum ada bukti konkret yang dipublikasikan, isu ini segera menyulut perdebatan panas di kalangan pengamat militer dan politik luar negeri. Sejumlah analis menyebut bahwa keterlibatan pasukan Israel, jika terbukti, akan menjadi eskalasi serius dalam hubungan luar negeri Indonesia yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Tel Aviv.
Pengamat militer dari Lembaga Studi Keamanan Regional, LSKR, Dr. Yusri Harahap mengatakan, jika benar ada keterlibatan elemen militer Israel, ini bukan hanya soal insiden perbatasan. Ini menyentuh ranah geopolitik yang lebih dalam. Bisa jadi ada operasi intelijen regional yang melibatkan pihak ketiga untuk menguji kekuatan Indonesia di wilayah rawan konflik. Kementerian Luar Negeri Indonesia dikabarkan telah mengirimkan nota diplomatik protes kepada negara-negara yang dicurigai terlibat atau memiliki pengaruh militer di wilayah sekitar. Meski tidak menyebut Israel secara langsung, sumber internal menyebutkan bahwa negara tanpa hubungan diplomatik ikut ditandai dalam laporan tersebut. Di sisi lain, TNI meningkatkan status siaga militer di beberapa titik strategis, termasuk di wilayah perbatasan laut dan darat. Drone pengintai, pasukan cadangan, serta satuan intelijen kini diterjunkan untuk melakukan pemantauan 24 jam. Meski situasi di lapangan masih dikendalikan secara profesional, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum dan menjaga perdamaian, namun tidak akan ragu menggunakan kekuatan jika kedaulatan negara kembali terancam. Dalam akhir pernyataannya, Panglima TNI menegaskan bahwa pengorbanan Serda Anwar tidak akan sia-sia. Kami berduka, tetapi kami tidak lemah. Kami akan membalas dengan kehormatan dan tindakan. Siapapun yang mengganggu Indonesia akan berhadapan langsung dengan Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa tragis itu terjadi di wilayah perbatasan Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Satuan TNI AD yang bertugas di salah satu pos pengamanan terpencil dilaporkan mengalami serangan mendadak saat melakukan patroli rutin pada dini hari, 23 April 2025. Dalam baku tembak singkat namun intens itu, seorang prajurit TNI, Serda Anwar Syahputra, gugur di tempat setelah terkena tembakan dari jarak jauh, yang oleh pihak militer disebut dilakukan menggunakan senjata sniper berteknologi tinggi yang tidak biasa dimiliki oleh kelompok sipil bersenjata lokal. Rekaman drone yang mengamati lokasi insiden juga menunjukkan pergerakan militan bersenjata dengan formasi dan strategi yang menurut pengamat militer lebih menyerupai taktik operasi khusus yang digunakan oleh pasukan elit negara-negara besar. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam konferensi pers di Markas Besar TNI mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata terhadap indikasi keterlibatan kekuatan asing dalam serangan tersebut. Kematian seorang prajurit kami bukan sekadar insiden. Ini serangan terhadap kedaulatan negara. Kami akan bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggar batas wilayah kami, baik itu kelompok sipil bersenjata maupun unsur militer asing, tegasnya. Jenderal Agus menyebut bahwa pihaknya sedang dalam proses verifikasi teknologi dan senjata yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari analisis awal, perangkat komunikasi dan sistem senjata yang tertinggal sangat mirip dengan teknologi tempur yang digunakan oleh pasukan Israel Defense Forces, IDF, dalam operasi luar negeri.